Pernikahan kerajaan terburuk sepanjang sejarah. Tepatnya saat hari pernikahan, mempelai prianya mabuk dan bilang kalau calon istrinya jelek dan gendut. Bahkan tangisan pernikahannya itu adalah tangisan kesedihan, bukan tangis bahagia. Ini dia pernikahan Raja George keempat dengan istrinya, Caroline of Brunswick. Hai, namaku Mega dan selamat mendengarkan ceritaku. Di video sebelumnya, aku udah bahas mengenai kehidupan Queen Charlotte. Salah satunya gimana stresnya dia menghadapi pernikahan anaknya. Kalian bisa nonton videonya di link pojok sini. Nah, pernikahan anaknya yang aku maksud itu adalah pernikahan anak pertamanya, yaitu George keempat, alias Prince George, alias Prince of Wales. Dan di sini aku bakal bahas tuntas kenapa pernikahannya disebut sebagai pernikahan kerajaan terburuk. George keempat atau Prince George adalah anak pertama dari Raja George ketiga dengan istrinya, Ratu Charlotte. George lahir di St. James Palace pada 12 Agustus 1762. Menjadi anak pertama tentunya bikin George menjadi Prince of Wales alias calon raja berikutnya. Prince George hidup dengan penuh kemewahan. Berbeda dengan ayahnya yang dikenal setia dan gak suka party, George ini cinta mati sama party. Dia suka minum-minum sampai mabuk dan bermain dengan banyak perempuan. Wanita simpanan itu tiap minggu bisa gonta-ganti di kamarnya. Meskipun begitu, George pernah beberapa kali terlibat dalam hubungan yang cukup serius. Pertama yaitu di umur 17 tahun. George dirumorkan sedang menjalin hubungan dengan seorang aktris bernama Mary Robinson. Cuma hubungan ini bertahan sebentar aja. Berikutnya George dikabarkan lagi menjalin hubungan dengan perempuan bernama Maria Fitzgerald. Kali ini hubungan mereka berdua lebih serius, kayak udah siap nikah gitu. Cuma sayangnya Maria ini di mata kerajaan merupakan kandidat calon istri yang sangat buruk. Pertama, Maria itu lebih tua dari George. Kedua, Maria udah cerai 2 kali. Dan ketiga, Maria adalah seorang Katolik, dimana ini sangat no-no bagi kerajaan dan gereja Inggris. Meskipun seluruh kerajaan menentang pasangan ini, tapi George nggak peduli. Dia tetap ingin menikahi Maria. Jadilah George dan Maria menikah secara diam-diam di kediamannya Maria pada Desember 1758. Pasangan ini bertahan selama 10 tahun. Meski di mata kerajaan, Maria ini tetap cuma simpanan aja, bukan istri sah. Dan di sini aku jelasin kenapa Maria tetap dianggap simpanan, padahal udah menikah dengan George. Itu karena menurut peraturan tahun 1772 nih, tidak ada satupun keturunan George kedua yang boleh menikah tanpa persetujuan raja atau ratu yang berkuasa. Dan kalau mereka tetap menikah diam-diam nih, pernikahan itu tidak akan pernah diakui kerajaan. Makanya nih, kalau kalian ingat kasusnya Edward ke-8, pernikahannya nggak disetujuin sama kerajaan dan gereja karena dia nikahin seorang janda Amerika. Makanya Edward itu akhirnya turun tahta. Prince George ini sejak umur 21 tahun dia udah menerima allowance atau kayak uang tahunan lah ya, dan itu sangat banyak dia terima dari parlemen. Bayangkan aja uang tahunan seorang pewaris tahta itu bakalan seberapa banyak. Cuma ya Prince George ini malah menganggap uang tersebut terlalu sedikit untuk gaya hidupnya yang foya-foya. Jadi setelah bertahun-tahun nih, bukannya uangnya numpuk, tapi uangnya malah minus, alias George itu punya hutang yang sangat banyak. Akhirnya George udah mulai stres. Dia mikirin gimana caranya bayar hutang. Masa calon raja nggak bisa bayar hutang? Motor di mana kan mukanya? Akhirnya George minta tolonglah sama bapaknya alias sama raja untuk bantuin dia bayar hutang. Raja George ketiga dan para parlemen nih melihat secercah harapan dari kesengsaraan putranya ini. Jadi bisa dibilang Raja George itu udah lumayan gedek ya sama anaknya, kerjanya mabuk dan ngabisin duit mulu. Nah sekarang setelah anaknya terlilit hutang dan mulai minta tolong nih, Raja George punya ide buat bikin kesepakatan, yaitu dia mau bayarin utangnya George asalkan George itu mau menikah dengan perempuan yang sudah dipilihkan untuknya. Perempuan pilihan yang dimaksud itu bernama Princess Caroline of Brunswick. Ini salah satu sepupunya George, dimana Caroline ini masih keturunan King George II. Please kalian jangan bingung karena emang di timeline waktunya ini rajanya pada berurutan namanya George semua. Princess Caroline lahir pada 17 Mei 1768. Di mata kerajaan dia adalah calon istri yang tepat untuk masa depan Inggris. Tapi di mata George, Caroline adalah calon istri yang sangat buruk. Caroline dideskripsikan sebagai perempuan yang, maaf nih ya, pendek, gendut, dan jelek.
Dia juga disebut nggak pernah mengganti pakaian dalamnya dan jarang banget mandi. Apalagi bau badannya itu luar biasa katanya. George bener-bener nggak mau nikah sama Caroline. Cuma dia nggak ada pilihan lain. Caroline juga sebenarnya sama, dia nggak mau nikah sama George, apalagi melihat riwayat George yang mabuk-mabukan dan suka bermain perempuan. Caroline juga dianggap sebagai perempuan yang sangat berantakan. Dia nggak bisa berdandan dan nggak bisa jaga kebersihan. Caroline juga disebut kurang pintar. Aku juga nggak tahu kenapa Caroline ini dideskripsikan sangat buruk. Mungkin ya karena sang raja nggak suka sama dia. Tahun 1794, Caroline dan George resmi bertunangan. Tapi sampai pertunangan itu dilakukan, mereka berdua nggak pernah ketemu. Di hari pernikahan nih, Caroline juga bernasib cukup buruk. Saat itu ada seorang countess, yaitu Countess of Jersey, yang membantunya make up. Cuma ternyata countess tersebut malah make upin Caroline lebih kayak badut daripada kayak princess. Dress yang diberi untuk Caroline juga nggak cocok banget sama bentuk tubuhnya. Sementara Caroline sendiri yang emang anaknya cuek ya, dia tuh nggak peduli sama apa yang dipakaikan ke dia di hari pernikahannya. Caroline menganggap dirinya adalah orang paling cantik dan glamour saat itu. Dan dia udah siap nih bikin George terpukau. Ya, ini pertama kalinya mereka berdua bakal bertemu, yaitu di hari pernikahan. Menurut cerita, saat George dan Caroline akhirnya bertemu di altar pernikahan, George itu kagetnya bukan main. Dia sampai mundur ke belakang setelah ngelihat wajahnya Caroline. George itu sampai bilang ke orang sebelahnya kalau Caroline itu terlihat sangat buruk, jelek, dan bau. Tapi gimana, mereka udah keburu di altar, udah nggak bisa dibatalin nih nikahnya. Dan ya, 8 April 1795 mereka resmi menikah dengan sangat terpaksa. Oh ya, George ini sejak sehari sebelum pernikahan dia itu kerjanya minum aja. Jadi pas di hari H pernikahan, terutama pas malamnya nih, George itu mabuk dan nangis-nangis nggak jelas. Mungkin meratapi pernikahan dan calon istri yang nggak dia sukai. Bahkan sebenarnya nih saat berjalan ke altar, George itu ditopang oleh 2 orang duk karena dianya udah terlalu mabuk dan oleng nggak bisa jalan sendiri. Kemudian di malam pernikahan ada yang naruh obat pencahar nih di makanannya Caroline. Jadi Caroline itu di malam harinya mules, sakit perut. Pokoknya dia tuh langsung tiduran aja di kasur. Sementara George udah makin mabuk nggak jelas. Makin malam tuh dia makin mabuk. Hari pernikahan mereka bener-bener parah dan kacau. Dan bayangkan ini baru permulaan aja ya di antara hubungan keduanya. Pernikahan itu baru permulaan aja. Meskipun George dan Caroline saling membenci ya, tapi mereka tetap harus melaksanakan tugas mereka, yaitu melahirkan calon penerus tahta. Apalagi Prince George ini adalah anak pertama. Dan 9 bulan setelah pernikahan, Caroline melahirkan satu-satunya bayi perempuan mereka berdua, yaitu Princess Charlotte. Setelah itu George tetap berfokus pada perempuan simpanannya, bahkan dia tuh makin parah. Satu lagi, ingatkan pas aku bilang George itu mau nikah biar utangnya dibayar dan uang sakunya nambah. Nah, uang itu nggak pernah dikasih sama kerajaan, tapi bukannya nyalahin kerajaan, dia malah nyalahin istrinya, menganggap ini gara-gara istrinya dan istrinya lah yang nggak becus mengelola keuangan mereka. George dan Caroline tentunya masih saling membenci, bahkan saking nggak tahannya nih, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berpisah. Caroline pindah ke Italia, di mana di sana dia mendirikan sebuah foundation untuk menjaga reputasinya. Caroline juga mulai melakukan kesenangannya, dia mulai memanggil beberapa laki-laki untuk diajak party. Ya, dia mulai mirip kayak George. Sayangnya ya, seperti biasa di sini setiap ada perpisahan orang tua, anaknya lah yang jadi korbannya. Princess Charlotte ini tumbuh dewasa sambil terus mendengar gosip tentang keburukan ayah dan ibunya, terutama ayahnya sih. Charlotte tampak tertekan karena dia anak satu-satunya dari George dan Caroline. Dia akan menjadi calon pemimpin monarki berikutnya. Tahun 1798, George mulai bosan dengan kehidupan foya-foyanya. Dia ingin mencari cintanya lagi. Jadi apakah George balikan sama Caroline? Oh, tentu aja enggak ya. Caroline adalah musuhnya. Melainkan George ingin balikan sama Maria. George akhirnya nanya Paus nih, apakah dia boleh tinggal bareng Maria lagi? Ya, Paus mengiyakan. Dan sejak musim semi di tahun 1800 nih, George dan Maria kembali hidup bersama. Tahun 1806, rumor mulai merebak mengenai seorang anak laki-laki yang diduga merupakan anak haramnya Caroline dengan pria lain. Tentu aja berita ini sangat berbahaya bagi Caroline, karena Caroline itu statusnya kan masih istrinya George, dan bisa dianggap sebagai tindakan
berkhianat terhadap kerajaan. Akhirnya investigasi dilakukan, cuma nggak pernah nih didapat bukti kuat mengenai rumor tersebut. Sementara akibat dari rumornya itu, Caroline dibatasi untuk bertemu dengan putrinya. Dia cuma dikasih waktu seminggu sekali aja. Itu pun harus ada pendampingnya. Di akhir tahun 1811, Raja George III dinyatakan mengidap penyakit mental akut yang bikin dia nggak bisa bekerja sebagai raja. Ini aku udah bahas juga di video sebelumnya. Dan hal ini bikin anaknya yaitu George keempat menjadi Prince Regent. Regent itu artinya penguasa sementara monarki ketika pemimpinnya sedang tidak bisa melakukan tugasnya. Jadi setelah menjadi Prince Regent, George ini semakin membatasi pertemuan Princess Charlotte dengan Caroline. Akibat hal ini, Caroline juga makin dijauhi oleh bangsawan lain. Apalagi George ini udah jadi regent ya, semua bangsawan mulai memihak sama George daripada sama Caroline. Caroline pun nggak pernah balik lagi ke Inggris. Bahkan ketika Princess Charlotte menikah di tahun 1816, Caroline juga nggak datang. Setahun kemudian, Princess Charlotte meninggal akibat melahirkan. Dan saat itu, Caroline juga nggak datang pada pemakamannya Charlotte. Padahal kematian Princess Charlotte ini termasuk yang sangat menggemparkan, karena dia meninggal tiba-tiba akibat malpraktek sih katanya. Januari 1820, Raja George III meninggal dunia. Dan ini bikin Prince George menjadi King George IV of United Kingdom and Hanover. Dan oh ya, tentu aja Caroline menjadi ratu. Caroline balik ke Inggris untuk mengklaim tahtanya sebagai ratu, tapi tentu aja George nggak suka. George menyuruh parlemen untuk menyingkirkan Caroline, suruh keluar aja dia nih dari kerajaan. Dia pengen segera bercerai juga sama Caroline. Tapi karena perceraian itu sangat tabu ya bagi kerajaan, akhirnya parlemen memutuskan untuk bernegosiasi aja nih dengan Caroline. Caroline akan diberi uang tiap tahun dengan jumlah yang besar asalkan dia mau untuk pergi dari Inggris. Tapi tentu aja Caroline gak mau, dia milih untuk tetap tinggal di kerajaan sebagai ratu. George udah terlalu benci banget kayaknya sama Caroline, dan dia nggak mau dong Caroline tinggal di kerajaan apalagi menjadi ratu. George sangat ingin bercerai, bener-bener pengen bercerai sama Caroline. Akhirnya dia mengadakan investigasi secara resmi untuk menyelidiki percintaan Caroline. Dia pengen menemukan celah untuk menggugat cerai Caroline. Cuma Caroline ini berhasil bertahan. Sepertinya dia punya kuasa hukumnya sendiri yang bikin dia nggak bisa diceraikan. 19 Juli 1821, Caroline pergi ke Westminster Abbey untuk melakukan coronation. Di sana Caroline sempat gak dikasih masuk sama George. Dia lewat pintu manapun gak dikasih masuk. Bahkan katanya pintunya itu ditutup di depan mukanya Caroline. Dan ya tentu aja Caroline marah dan dia nggak jadi datang coronation. Bisa dibilang ini bikin dia gagal menjadi Ratu Inggris secara resmi. Dan setelah itu entah mengapa Caroline ini tiba-tiba jatuh sakit. Dan dia nggak pernah sembuh dari sakitnya karena 19 hari kemudian Caroline meninggal dunia. Sebelum itu Caroline meminta untuk dimakamkan di Brunswick tempat dia dulu. Sementara George dia meninggal jauh lebih lama yaitu 9 tahun kemudian. Dia meminta untuk dimakamkan bersama dengan simpanannya yaitu Maria. Ya dia nggak mau peristirahatan terakhirnya itu bersama Caroline. Sampai akhir pun dia tetap membenci Caroline ya. Dan karena anak George satu-satunya juga udah meninggal lebih dulu nih, ini bikin tahta Inggris beralih ke adiknya George yaitu William keempat. Nanti juga William keempat itu bakalan nggak punya anak, jadi tahta beralih ke Victoria. Dan ya Victoria mengubah segalanya. Jadi pernikahan yang dari awal emang karena pemaksaan berakhir menjadi penuh kebencian. Sampai akhir hidupnya Caroline dan George saling membenci. Parahnya lagi mereka nggak peduli dengan satu-satunya anak mereka yaitu Princess Charlotte. Karena itu Princess Charlotte juga disebut sebagai salah satu princess yang malang. Anyway, thank you udah dengerin ceritaku dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye bye.